Pernah nggak sih ngerasa pengen banget dimengerti, tapi pas ditanya, kenapa? Kamu malah nggak tahu harus jawab apa. Bukan karena nggak ada yang salah, tapi karena terlalu banyak hal yang nyampur jadi satu. Rasanya kayak ada beban di dada, tapi bentuknya nggak jelas. Dan semakin kamu coba jelasin, malah makin susah dimengerti, bahkan sama diri sendiri. Kadang kamu cuma pengen ada yang paham, tanpa perlu dijelasin panjang lebar. Cuman butuh satu orang yang bisa duduk di sebelahmu, diem dan tetap tinggal. Tapi kenyataannya, orang-orang lebih sering nanya, nyaranin, atau malah ngegas. Kamu tuh kenapa sih? Cerita dong, biar aku ngerti. Padahal kamu sendiri bingung mulai dari mana. Nggak tahu harus cerita apa dulu. Nggak tahu harus jujur sampai seberapa dalam. Rasa ingin dimengerti itu hal yang sangat manusiawi. Semua orang pengen ngerasa dilihat, didengar, dan nggak sendirian. Tapi nggak semua dari kita dibiasakan buat jujur sama perasaan. Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin buat kuat, buat tahan sendiri, buat nggak ngerepotin orang lain. Pelan-pelan, kita belajar nutupin luka, pura-pura baik-baik aja, dan jago senyum padahal lagi berantakan di dalam. Akhirnya, kita jadi asing sama diri sendiri. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba ngerasa hampa. Nggak tahu kenapa gampang meledak. Nggak bisa jelasin kenapa capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Dan waktu ada yang nanya, ada apa? Kita cuma bisa jawab, nggak tahu. Di titik ini, seringkali muncul perasaan frustrasi. Karena kamu pengen dimengerti, tapi sekaligus takut dibuka-buka lagi luka yang udah dikubur. Kamu pengen cerita, tapi juga takut ditolak, diremehkan, atau dianggap lebay. Jadi lebih gampang buat nutup semuanya. Lebih aman buat bilang, nggak apa-apa. Meski sebenarnya hati udah teriak-teriak minta dipeluk. Dan ironisnya, ketika orang lain nggak bisa memahami kita jadi makin ngerasa sendiri. Muncul pikiran kayak, emang nggak ada yang bisa ngerti gue? Padahal, mereka mungkin mau ngerti, cuman nggak tahu gimana caranya. Karena kita sendiri belum bisa nyusun kata buat nunjukin isi hati kita. Jadi, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin saat ngerasa kayak gini? Pertama, pelan-pelan kenali dulu perasaan yang muncul. Nggak perlu langsung bisa dijelasin ke orang lain. Cukup jujur sama diri sendiri. Tulis di buku, rekam suara, atau ngomong sendiri di kamar. Kadang hal-hal kecil kayak gitu bantu kita nemuin nama dari rasa yang selama ini ngambang. Kedua, sadar kalau dimengerti itu butuh dua arah. Orang lain gak bisa baca pikiran kita. Mereka butuh clue, butuh pintu buat masuk. Gak harus langsung cerita semuanya. Cukup mulai dari satu bagian kecil yang paling ringan. Kalau mereka peduli, mereka akan dengerin. Kalau enggak, kamu jadi tahu siapa yang pantas jadi tempat cerita. Ketiga, enggak apa-apa kalau ternyata masih belum siap. Enggak semua luka harus langsung dibuka. Tapi jangan sampai itu jadi alasan buat terus-terusan nutup diri. Karena semakin lama disimpan, beban itu enggak makin ringan, justru makin berat dan makin menjauhkan kamu dari koneksi yang kamu butuhkan. Dan terakhir, jangan salah paham. Enggak ada yang bisa ngerti kita 100%. Bahkan sahabat paling dekat pun kadang tuh nggak ngerti hal-hal tertentu. Tapi bukan berarti kamu sendirian. Kadang cukup satu momen kecil, seseorang yang bilang, aku dengerin kok. Itu bisa jadi titik awal buat sembuh. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa nggak dimengerti, pelan-pelan aja. Jangan paksa diri buat cerita semuanya. Jangan salahin diri karena bingung. Karena proses mengenali dan dimengerti itu butuh waktu. Dan selama kamu terus coba jujur sama diri sendiri, itu udah langkah besar buat mulai berdamai.